Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, jadi hari ini saya Zata Islam Baradista ditemani oleh rekan saya yang bernama Dengan saya, Raihana Fauzia Weda, akan menerangkan dan menjelaskan materi pembelajaran yang sangat penting dalam penulisan bahasa Indonesia, yaitu ejaan yang disempurnakan atau yang biasa kita sebut EYD, dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUED. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Materi pertama yang akan dibahas yaitu EYD atau yang biasa kita sebut ejaan yang disempurnakan, merupakan ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Nah, ejaan ini mengatur tentang penulisan huruf, penulisan kata, angka dan bilangan, kata ganti, juga kata sandang. Selanjutnya ada penulisan huruf. Dalam penulisan huruf terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada abjad. Poin 1, abjad bahasa Indonesia menggunakan 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Sedangkan pelafalannya ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Poin yang kedua, ada huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Poin yang ketiga, ada huruf konsonan yaitu huruf selain huruf vokal seperti B, C, D, F, dan seterusnya. Poin yang terakhir, ada huruf diftong yaitu gabungan antara dua huruf vokal seperti ai, au, dan oi. Setelah abjad ada penulisan huruf kapital. Poin yang pertama yaitu unsur pertama awal kalimat, contohnya dia mengantuk, D-nya besar. Kedua, huruf pertama petikan langsung seperti kapan kita pulang, K-nya besar. Ketiga, huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti Tuhan, misalnya Allah, A-nya besar, Tuhan, T-nya besar, Islam, I-nya besar. Yang keempat, huruf pertama nama gelar kehormatan dan keagamaan seperti Sultan Hasanuddin dan Nabi Muhammad. Dan yang kelima, huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, contohnya Wakil Presiden Adam Malik. 6. Huruf pertama nama orang seperti Amir Hamzah. Ketujuh, huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa seperti bangsa Indonesia, suku Sunda, dan bahasa Inggris. Kedelapan, huruf pertama nama tahun, bulan, hari-hari raya, serta peristiwa sejarah seperti tahun Hijriah, bulan Agustus, dan tarikh Masehi. Kesembilan, huruf pertama nama geografi, misalnya Asia Tenggara, Banyuwangi, dan lain-lain. Yang ke-10, huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, misalnya Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lain-lain. Yang ke-11, huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, serta dokumen resmi misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu Sosial, dan sebagainya. Setelah penulisan huruf kapital, terdapat huruf miring. Poin yang pertama, huruf miring digunakan untuk menuliskan buku, majalah, dan surat kabar, contoh, majalah bahasa dan sastra. Poin yang kedua, huruf miring digunakan untuk menegaskan huruf, bagian kata atau kelompok kata, misalnya huruf pertama abad adalah A. Poin yang ketiga, yaitu huruf miring digunakan untuk menuliskan nama ilmiah atau bahasa asing seperti nama ilmiah buah manggis adalah Carsinia mangostama. Selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal ini digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring, misalnya huruf DH pada kata Ramadan tidak terdapat pada EYD. Kemudian huruf tebal dalam cetakan digunakan untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pertama, indeks, dan lampiran. Contoh, judul, habis gelap terbitlah terang. Bab 1 pendahuluan, bagian bab 1.1 latar belakang masalah, 1.2 tujuan kata. Kata dasar, kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, contohnya buku itu sangat tebal. Kemudian kata turunan, yang pertama imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya, misalnya bergetar, mengunduh, mempermainkan. Yang kedua, bentuk kata dasar berupa gabungan kata, awalan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya, misalnya bertepuk tangan, sebarluaskan, dan sebagainya. 3.
Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya pertanggungjawaban, menyebarluaskan, dan lain-lain. Yang terakhir, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai seperti poligami, mancanegara, prasangka, paripurna, dan masih banyak lagi. Kata bentuk ulang. Kata bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung antara unsur-unsurnya, misalnya sistem-sistem dan gambar-gambar. Dengan catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis mengulang unsur pertama, contohnya surat kabar menjadi surat-surat kabar, kapal barang menjadi kapal-kapal barang. Gabungan kata. Yang pertama, gabungan kata yang lazim digunakan disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus dan unsurnya ditulis terpisah, misalnya persegi panjang, orang tua, kambing hitam, dan semacamnya. Yang kedua, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Contohnya, anak istri saya, ibu bapak saya, dan sebagainya. Yang ketiga, gabungan kata ditulis serangkai seperti ada kalanya, bela sungkawa, daripada, kacamata, olahraga, dan sebagainya. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, dia berjalan-jalan di luar gedung. Saya pergi ke sana sini mencarinya. Ia datang dari Surabaya kemarin, dan seterusnya. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misal, bacalah buku itu baik-baik. Poin selanjutnya, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misal, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasi dengan bijaksana. Selanjutnya, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misal, mereka masuk ke dalam ruangan satu persatu. Singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri dari satu huruf atau lebih. A. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat dengan tanda titik. Contoh, Muh titik Yamin, BPK titik Presiden Sukanto S titik PD titik. B. Singkatan nama resmi lembaga dan ketatanegaraan, organisasi, serta dokumen resmi dan tidak diikuti tanda titik. Contoh, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. C. Singkatan kata yang berupa gabungan huruf diikuti dengan tanda titik. Contoh, TTL titik tanggal, KPD kepada. D. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas 3 huruf diakhiri dengan tanda titik. Contoh, DLL, titik, dan lain-lain, DSB, titik, dan sebagainya, DST, titik, dan seterusnya. E. Singkatan gabungan kata yang terdiri atas 2 huruf atau lazim digunakan dalam surat menyurat dan masing-masing diikuti dengan tanda titik. Contoh, A titik N atas nama, D titik A dengan alamat. F. Lambang kimia singkatan dari satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh, cm atau cm, kg kilogram, cu kuprum. Akronim ialah singkatan dari 2 kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. A. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya, LAN, Lembaga Administrasi Negara. B. Akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa ditulis dengan huruf awal kapital. Misal, IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. C. Akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari 2 kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Misal,
pemilu, pemilihan umum. Selanjutnya, angka dan bilangan. Angka dan bilangan Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Misalnya, angka Arab 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. B. Angka Romawi 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Ku, mu, dan nya ditulis dengan kata yang mendahulunya. Misal, majalah ini boleh kau baca, bukuku, bukumu, bukunya. Kata-kata ganti itu apabila digabung dengan bentuk yang berupa singkatan atau diawali dengan huruf kapital, maka diikuti dengan tanda hubung. Misal, KTP-mu, SIM-ku, STNK-nya. Selanjutnya, kata sandang, si, dan sang. Kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan nama unsur Tuhan. Misalnya, mari panjatkan doa kepada Sang Maha Kuasa. Yang bisa kita lakukan adalah berserah diri kepada Sang Pencipta. Definisi Puebi. Puebi adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia pengganti ejaan yang sebelumnya atau EYD. Sehingga sekarang EYD sudah tidak berlaku lagi. Puebi berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman yang akan membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan mentaati Puebi, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Penggantian EYD menjadi Puebi disahkan pada tahun 2015. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Permendikbud RI Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pada pasal 2 Peraturan Menteri dan Kebudayaan Permendikbud RI Nomor 50 Tahun 2015 terdapat pernyataan, pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku. Dan di samping ini terdapat beberapa perbedaan EYD dan Puebi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.